Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang kembali di Reborn Sundanime Channel. Pada video kali ini, aku bakal nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 181 sampai 182. Sebelum kepada pembahasan, yuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Biar makin mantap lagi, kalian juga boleh klik tombol like-nya dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel ini makin berkembang lagi. Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan setelah mengalahkan Ishigori, sang penyihir muda Yuta Okkotsu pun sedikit merenung dan mengingat kembali akan perkataan yang pernah diucapkan oleh Uro Takako. Gadis bugil itu berkata kepada Okkotsu bahwa dirinya sudah pernah melihatnya. Penyihir, arwah terkutuk tak peduli siapapun. Mereka yang hanya bisa melampaui hanya menjadi kuat saja adalah mereka yang memiliki rasa egois yang sangat besar dan sama sekali tak memperdulikan orang lain. Di sisi lain, meski sudah mendapat berbagai macam serangan kuat dari Okkotsu, rupanya Ishigori masih hidup. Dia pun sempat mengatakan bahwa Okkotsu manis dalam artian naif karena membiarkan dirinya hidup. Dan fakta menarik lainnya adalah ternyata Uro pun juga masih hidup berdasarkan pernyataan dari Okkotsu. Selepas berbincang dengan lawan bertarungnya, kemudian Yuta Okkotsu meminta Ishigori agar segera memberikan poin. Singkat cerita, Ishigori lalu dengan sukarela mentransfer poinnya tersebut kepada Okkotsu sesuai aturan cooling game nomor 10, di mana player boleh memberikan sejumlah poinnya kepada player lain pilihan mereka. Berkat poin yang didapatkannya dari Uro Takako dan Ishigori Ryu, kini Yuta Okkotsu telah memiliki 200 poin. Di saat bersamaan, di suatu tempat nampak Miwakasumi sedang menelusuri wilayah yang belum diketahui di mana tepatnya. Beralih ke lokasi lain, tepatnya di kantor Shueisha yang merupakan perusahaan penerbit manga-manga di Jepang, di mana di sana diperlihatkan seorang bule asal Prancis yang lahir dan dibesarkan di Jepang datang ke tempat itu untuk memperlihatkan manga buatannya. Dengan sorot mata yang tajam dan penuh percaya diri, bule tersebut yakin bahwa karya manganya tersebut bisa diterima dan dapat menguntungkan. Akan tetapi, setelah membaca isi cerita manga yang dibawanya, menurut salah satu pegawai Shueisha, manga yang dibuat oleh bule tersebut itu banyak kekurangan. Mulai dari ceritanya yang cukup mainstream, sulit dipahami, konteksnya terlalu spesifik, dan sketsanya pun masih terlalu kasar seperti yang ada pada gambar ini, di mana jari telunjuk di kehidupan nyata takkan melengkung seperti yang ada pada gambar tersebut. Karena tak terima manga buatannya dikritik habis-habisan, bule bernama Charles Bernard yang merupakan salah satu player cooling game mematahkan telunjuk orang tersebut seperti bentuk telunjuk karakter yang ada pada manganya. Dia pun juga berkata, "Kalau kau begitu peduli pada realisme, tonton saja film live action atau lihat saja foto." Setelah itu, Charles pun pergi meninggalkan kantor penerbit manga tersebut. Lalu pada tanggal 12 November pukul 12 lebih, diperlihatkan Charles bertemu dengan Hakari Kinji di sebuah wahana biang lala. Di sana, Charles mengatakan bahwa alasan dirinya datang ke sini adalah untuk melihat adegan terakhir dari kejauhan. Menurutnya, sejak Tokyo mulai dipenuhi monster kutukan, tak ada lagi yang menerbitkan manga dan pada akhirnya mangaka dan editor berakhir di posisi yang sama. Dia pun berkata, "Aku menghormati mereka, aku mencintai mereka. Aku merasakan hal ini pada banyak mangaka, pada banyak karya mereka." Setelah itu, Charles meminta Hakari agar memberikannya alasan untuk bertarung, dan dia juga memohon agar membiarkan dirinya sangat membenci Hakari hingga dirinya ingin membunuhnya. Lantaran permintaan aneh itu, akhirnya Hakari pun mengabulkan permohonannya. Supaya Charles ingin bertarung dan membunuhnya, Hakari berkata bahwa dirinya takkan membaca manganya walau sampai kapanpun meski Charles memohon. Dan dia tak mau ketularan aura murung Charles. Hakari pun juga berkata, "Berhentilah mengeluh dan keluarlah dasar otakku menjijikan." Mendengar hal tersebut,
Charles pun langsung murka dan seketika mencoba menyerang Hakari menggunakan tombaknya dari wahana biang lala. Sementara itu, ketika Charles mulai melakukan serangan frontal, di sisi lain kakak kelas Itadori Yuji yakni Hakari justru terlihat masih menganggap remeh lawannya tersebut. Dia hanya menggunakan kedua kakinya untuk menangkis dan menyerang balik sang mangaka yang frustasi. Lalu di panel selanjutnya, diperlihatkan pada satu momen serangan yang dilancarkan oleh Charles akhirnya dapat membuat goresan di wajah Hakari. Namun meski begitu, Hakari tetap saja tidak mau mengeluarkan sedikit pun tangannya dari kantong baju. Kemudian, si doyan judi ini sedikit dibuat terkejut lantaran tepat di bagian dadanya, tiba-tiba saja muncul sebuah gambar kotak. Di saat pandangan Hakari sedikit lengah karena sesuatu yang tiba-tiba muncul itu, kesempatan tersebut pun langsung dimanfaatkan baik oleh Charles untuk menusukkan tombaknya. Akan tetapi, rupanya percobaan Charles tersebut masih gagal dilakukan karena ketika bule tersebut mencoba menikamkan tombaknya, di saat itulah Hakari berhasil menghindari serangan tersebut dengan cara melompati tubuh sang mangaka. Walaupun gagal dengan percobaannya, namun beberapa detik kemudian entah apa yang dilakukannya, serangan Charles ternyata sempat berhasil mengenai tubuh Hakari. Gara-gara serangan kejutan itu, akhirnya Hakari memutuskan untuk mengeluarkan kedua lengannya dari dalam kantong. Nah, di sini Charles pun menjelaskan kepada Hakari kalau gambar kotak yang muncul di dadanya adalah sebuah panel manga. Itu merupakan beberapa frame di masa depan dan itu ibarat melihat sekilas pojok kiri bawah halaman. Dengan kata lain, saat ini Charles mengaku bisa melihat sedikit ke masa depan Hakari kurang lebih 1 detik di masa depan. Dan seiring berjalannya pertarungan dan J-Battle Staff terisi dengan tinta, maka Charles akan bisa melihat lebih jauh lagi ke masa depan. Mendengar penjelasan panjang tersebut, Hakari justru malah menggaruk-garuk kepalanya. Tapi tak lama, tiba-tiba dia berlari cepat ke arah Charles dan langsung mencoba menyarankan pukulannya. Akan tetapi, berkat kemampuannya yang bisa melihat kurang lebih 1 detik masa depan Hakari, membuat Charles pun mampu menghindari hantaman-hantaman keras tersebut. Berhubung menyerang dari arah depan selalu berhasil digagalkan, akhirnya Hakari pun memutuskan mencoba menyerang Charles dari arah belakang alias dari titik butanya. Dan alhasil tampaknya cara ini memang terbukti efektif dilakukan. Setiap kali Hakari menyerang dari titik butanya, Charles pun nampaknya sama sekali tidak bisa mengelak dan menghindarinya. Bahkan ketika Charles mencoba menyerang Hakari yang selalu menerjang dari titik butanya, namun cara itu tetaplah sia-sia. Hakari pun berkata, "Seorang otaku sepertimu akan selalu mencari alasan untuk memancing pertarungan bahkan karena hal yang paling sepele. Jadi, aku harus menghancurkanmu seluruhnya." Yap, setelah Hakari menyerangnya sembari mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Charles kembali berhasil menggores wajah Hakari menggunakan tombaknya. Dengan wajah murka, ia pun berkata bahwa sekarang dirinya bisa melihat 2 detik masa depan Hakari. Oleh karena itu, Charles akan menunggu Hakari di titik buta di masa depan. Ia pun bertanya, Apa yang akan kau lakukan? di akhir panel diperlihatkan, Hakari tiba-tiba mengeluarkan teknik perluasan wilayah Restless Gambler, yang berarti penjudi yang gelisah untuk menghadapi Charles yang bisa melihat 2 detik masa depannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 181 sampai 182. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.